Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nih, sekarang bahas tentang penutup para nabi dan pimpinan para rasul baginda Muhammad SAW. Diawali dengan bagaimana nubuat baginda Muhammad SAW sebenarnya sudah disinggung oleh para nabi sebelum beliau, termasuk Injil dan Taurat. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Artinya mereka itu sebetulnya para ulama ahlul kitab Yahudi Nasrani tahu baginda Muhammad itu bagaimana. Bahkan saking tahunya itu disifati Al-Quran seperti mereka tahu atau kenal anaknya sendiri. Betul-betul kenal, betul-betul tahu. Tapi karena ada beberapa sebab, hanya mereka menolak. Di antaranya yang paling menonjol karena hasad itu. Ya, dalam satu riwayat dikatakan bahwa pada malam baginda Muhammad SAW lahir, itu orang-orang Yahudi sebagian geger. Ini ada nabi lahir malam ini, ciri-cirinya sudah pas kelahirannya ini. Coba cari di sini siapa yang melahirkan bayi dengan ciri-ciri demikian. Di antara yang disebutkan ciri-cirinya, antara pundaknya ada tonjolan. Pasti kepala. Iya ada, ternyata anaknya Pak Abdullah. Anaknya Pak Abdullah. Siapa itu? Oh Yahudi, bukan, orang Quraisy. Langsung semaput, pingsan. Tahun-tahun zahabatin nubuwah min Bani Israel. Kenabian telah pergi dari Bani Israel. Dia saking kecewana sampai semaput, saking kaget. Karena mereka meyakini bahwa Nabi akhir zaman itu ya dari kalangan Bani Israel. Jadi artinya berarti begini, dalam Injil dan Taurat itu menjelaskan bahwa ada akhir zaman dan lahirnya di sekitaran Hijaz, sekitaran Mekah. Karena itu dijelaskan di sini diantaranya dari Gunung Paran, Gunung Paran. Artinya lokasinya dan ciri-cirinya itu jelas. Tapi mengenai itu anaknya siapa, dari Bani mana, lah itu yang ada yang tahu, ada yang tidak. Artinya maka mereka kaget, dikirone Nabi ini saka Bani Israel. Ini gak usah heran kalau di Madinah banyak perkampungan Yahudi Bani Israel, padahal mereka aslinya ya tokoh Syam kono. Karena di antaranya mereka mau menanti Nabi akhir zaman yang memang di antara dinubuatkan itu tinggal di sekitaran Madinah dan juga kota Mekah. Paran ini daerah Mekah Madinah, daerah Hijaz itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdaluhum sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi adama dzikrika dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Wa radiyallahu ta'ala ashabi rasul jami'an muslimin wa muslimin alhamdulillah rabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad dan keluarga beliau sejumlah apa yang diingat oleh orang ingat dan dilalaikan oleh orang yang lalai. Maksudnya selama-lamanya, sebanyak-banyaknya. La raiba, tidak ada keraguan wala khafa'a li kulli mu'minin anna sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ta'ala arsalahu jalla wa ala bil huda wa dinil haqq kafatul insi wal jinni. Tidak dilakukan bagi setiap mukmin bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk seluruh manusia dan jin. Kalau nabi-nabi yang terdahulu diutus hanya di kaumnya masing-masing. Mulanya seluruh nabi dan rasul itu ada riwayat pernah haji di Mekah, tapi tidak ada riwayat mereka dakwah di Mekah. Artinya kalau dakwah ada turut, ada tempatnya masing-masing, ada lokasinya masing di wilayah dewi-dewi. Tapi nek Kanjeng Nabi sampai dina kiamat untuk seluruh manusia, bahkan dan jin.
Wa ja'ala subhanahu wa ta'ala syari'atan samahana nasihatan li jami'i syara'i baqiyatin taqumus sa'ah, dan aturan syariat ajaran baginda Muhammad SAW yang sangat mudah ini menghapus syariat sebelumnya sampai hari kiamat. Syarat Nabi itu diantara syarat yang terkenal dengan kemurahannya. Zaman biyen Bani Israel contohnya ghanimah haram. Wanita kok haid, istri kok haid, jangankan dikumpuli. Diajak makan aja nggak boleh. Ditaruh tempat khusus gitu, kayak di takzir 4 bulan yang ngene. Kayak dihukum gitu. Sudah keimangan jarak jauh sampai dia suci. Ini betul-betul berat, najis, gak oleh dibasuh, digunting. Syirik, gak enak tobatnya kecuali dipateni. Makanya ketika penyembah anak sapi, apa hukumannya? Tobatnya dipateni dengan Al-Baqarah. Nah, umat Kanjeng Nabi syirik, syahadat sudah selesai. Sangat-sangat gampang. Walam yukhalif itu dari sallallahu alaihi wasallam min ahli al-mal dan ila ba'd al-yahud wan nasara, dan tidak artinya semuanya sepakat mengenai risalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh agama kecuali sebagian dari Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani kuwi mayoritasnya kuwi jeneng ngakuni nek nabi akhir zaman. Cuman kenapa menolak tadi? Hasad yang pertama. Yang kedua, mereka menganggap yang dimaksud akhir zaman Nabi Isa. Sebagian itu, atau sebagian lagi belum datang. Padahal ya, Masya Allah, tanda-tanda bahwa Rasul Muhammad Nabi itu jelas nengar moto. Dia mau apa enek menungso sing kaya Kanjeng Nabi. Dalam waktu yang singkat bisa menyebar ke seluruh dunia. Tapi tolong Gusti Allah gak mungkin. Yang kedua, ajarannya. Apa ini wong ajaran kok ajaran Kanjeng Nabi. Begitu adil. Begitu sempurna syariate. Apa ono kok Kanjeng Nabi. Biografinya jelas, nasabnya jelas, kehidupannya jelas. Berani diekspos 24 jam. Apa enek wong kok ngene gak nabi. Saebat-ebate wong diekspos 24 jam wis mesti ono aibe. Kanjeng Nabi tileme, dahare, makan, minumnya, tidurnya, kumpul karo bojone. Iso diekspos dan kabeh iso ditiru. Nek gelem mikir sithik ae wis. Mun jarine Syekh Imam Zuhri dalam tarikh biografi Ibnu Hisham itu, beliau mengatakan di antara hikmah sulhul Hudaybiyah itu kan gencatan senjata. Memang sekilas merugikan Islam. Sing mara ning Madinah kon balik nang Mekah, tapi sing mara ning Mekah ora oleh dibalekno ning Madinah. Tapi ada titik satu yang luar biasa. Dengan adanya gencatan senjata, akhirnya orang bisa mikir. Lah wong nek mikir Islam mesti mlebu Islam. Walam yaqil ahadun bil Islam illa dakhala fihi. Jadi wong ini nek mikir sithik tentang Islam, wih mesti mlebu Islam. Yahudi Nasrani yang ngono, mikir sithik ae. Mesti mlebu Islam. Wal hujjah 'alaihim anna Rasulullah sallam itta'an nubuwah war risalah adhara al mu'jizah wa kullu man kana kadzalik fa huwa nabiyyun wa rasul. Di antara hujjahnya lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku menjadi nabi, rasul dan sudah menampakkan mukjizat. Dan ini kan mesti nabi rasul. Kalau penguasa mungkin banyak lah ya, Genghis Khan. Tapi apa menampakkan mukjizat? Tidak ada mukjizatnya. Apa bawa ajaran? Tidak ada ajarannya. Nasihat lho apa enek nasihat sangga Genghis Khan ke enek. Kuotas Genghis Khan ke enek. Amma da'wahu sallallahu alaihi wasallam ila haqq fa amrun ma'lumun bid darurah. Bagaimana beliau mengaku menjadi nabi, perkara yang jelas, enggak perlu dipikirkan lagi, enggak perlu dipersoalkan, wis jelas. Wa amma idharul mu'jizah fil anwa'ata fil Qur'an wa akhbarul maghibat wa dhar af'an katsira takhruju 'an al-hasr 'ala khilaf al-mu'tad balaghat jumlatu wa haddat tawatur. Mukjizatnya apa saja? Al-Qur'an jelas sampai sekarang enggak bisa ditiru. Wong Cina sing tukang niru lho, gak iso niru Qur'an. Yang kedua, beliau membawa informasi tentang hal-hal yang
ghaib yang enggak tampak dan akhirnya terjadi banyak. Termasuk yang paling nyata itu Ghulibatir Rum fi adnal ardh wa hum ba'di ghalibihim sayaghlibun. Bagaimana Romawi waktu itu kalah dengan Persia. Tapi dikatakan Al-Qur'an sebentar lagi mereka menang dan betul menang. Zaman Heraklius. Dan itu nyata. Tentang Romawi Persia yang akan ditaklukkan yang secara zahir itu mustahil sekali ditaklukkan. Ditaklukkan karo wong Islam. Itu kan perkara sing genah. Dan itu mutawatir, kabar tentang itu mutawatir. Kok iso gak nampa iku jan. Masya Allah. Belum lagi perbuatan Nabi yang diriwayatkan luar biasa sing rata-rata ya mutawatir. Walaupun ya mungkin mutawatirnya maknawi. Tetapi mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang. Wastifa'u dzalika bima la tufi bil asfar al-kabir wala tasanif at-tawilah. Dan perkara ini memang tidak cukup ditulis di kitab-kitab saking akeh. Wa kullu dzalika zadan 'ala nusus atala 'an huwati wa 'azimi syar'i al-warid fi kutubul anbiya mutaqaddim. Belum lagi sudah mukjizatnya Al-Qur'an. Informasi tentang hal-hal yang gaib yang enggak diketahui ternyata terjadi. Dan perbuatan yang istimewa lainnya. Belum lagi bahwa kabar tentang munculnya baginda Muhammad SAW sudah dikabarkan dalam kitab-kitab para nabi. Seperti apa? Taurat dan Injil. Wis lengkap. Wa hiya nususun katsirah jiddan. Oke banget. Kafiatan sudah cukup sebetulnya fi ma'rifatin nubuwwati Rasulullah SAW dalam mengetahui kenabian baginda Muhammad SAW. Minha di antaranya. Nah, lanjut lagi nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nggih. Lanjut pembahasan Imam Sanusi menukil beberapa isi dari Perjanjian Lama atau Taurat. Kemudian juga nanti ada Injil, Perjanjian Baru. Ada juga dari Zabur. Nih. Sebetulnya untuk di zaman sekarang kita baca kitabnya Syekh Rahmatullah Idarul Haq ada di Perpus atau Ahmad Dedat atau Rekernek itu sudah lebih cukup ya. Dan lebih susunannya lebih ilmiah, lebih modern daripada kitab Imam Sanusi. Tapi nggak apa-apa ya, namanya kita kaji ya, kita baca padanya. Maksudnya kalau mau referensi lebih rinci ya silahkan membaca itu. Jadi karena kalau masalah kristolog semacam ini bisa diambil, tapi kalau masalah akidah nggak bisa diambil. Beliau otodidak, jadi kadang-kadang akidahnya ya rodok-rodok Wahabi, bukan rodok, ya memang Wahabi, condong ke Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Minha diantaranya maja afis sifar al-khamis minat Taurat, apa yang tertulis dalam kitab kelima Taurat. Ja Allah min turi Saina wa asyraqa min sa'ir wasta'lana min jabri faron. Ini satu kinayah. Allah datang itu maksudnya syariatnya Allah datang dari Gunung Tursina, Gunung Sinai, lembah Sinai. Ini kinayah datangnya Taurat kepada Nabi Musa AS. Wa asyaraqa dan mencorong dari Sa'ir. Ini satu kinayah datangnya syariat Allah, datangnya Injil dari wilayah Sa'ir, nama gunung dari gunung-gunung di negeri Syam, dan menjadi terang dari arah Gunung Faron. Nah, Gunung Faron ini terletak di kota Mekah bi ijma'in, menurut konsensus para ulama. Ini satu kinayah bahwa akan datangnya kitab suci atau risalah baginda Muhammad SAW dari kota Makkah. Nah, ini orang sekarang membelokkan Faron itu, sebagian orang ya,
Faron dibelokkan sebagai nama di wilayah Palestina. Oh, ini tidak benar. Faron itu dari zaman dulu sudah disepakati letaknya di daerah Hijaz, ya, di Mekah itu, tempat di mana Nabiullah Ismail alaihissalam tinggal. Wa ma'na Allah ay ja'asyarahu wa dinuhul haq. Ini jelas ya. Beliau kemudian mengatakan wangdur kaifa abbara fit Taurah an dhuhuri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil isti'lan alladhi yaqtadi kamal wuduh wa dhuhur. Taurat itu menggunakan kata-kata isti'lan yang menunjukkan jelas. Artinya satu isyarah bagaimana jelasnya syariat yang dibawa bagi Muhammad SAW dan bagaimana terangnya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad mengalahkan agama-agama yang lain. Dan itu jelas sampai sekarang juga, walaupun secara jumlah mungkin Nasrani dengan berbagai macam alirannya itu lebih banyak, tapi agama yang paling hidup sekarang sampai sekarang Islam. Nasrani jumlahnya banyak itu namanya saja, prakteknya gereja-gereja banyak kosong. Tapi masjid mau di negara Islam, mau di Eropa itu masih banyak yang hidup. Mungkin 5 waktu agak berkurang, tapi Jumatan alhamdulillah sih ramai. Tidak separah gereja-gereja yang di Eropa. Area Islam itu masih dikatakan isti'alan. Dari kemunculan, apalagi kemunculannya zaman kemasan Islam itu nggak usah ditanyakan lagi sampai detik ini. Sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma ja'a fi safar al-khamis min at-Taurah annahu ta'ala qala li Musa. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Inni muqimun li bani Israil min bani ikhwatihim mithlak." Ini masyhur sekali ini. Wa ajri qawli fihi wa yaqul lahum ma amruhu bihi. Wa rajulul ladzi la yaqbalu qawla an-nabiy alladzi yatakallam bismi fa ana antaqimu minhu. Allah katakan, aku akan bangkitkan kepada Bani Israel dari Bani saudara mereka, orang yang sepertimu, seperti Nabi Musa. Dan aku akan jalankan firmanku dalam firmannya. Jadi aku bimbing dia. Aku berkata kepada mereka apa yang aku perintahkan. Melalui tadi, laki-laki tadi, melalui utusan tadi. Dan orang yang tidak menerima perkataan Nabi yang berbicara atas namaku ini, aku akan marah, murka kepada dia. Lah, kata-kata orang Nasrani, mithlak ini dipakaikan kepada Nabi Isa, tentu saja tidak benar. Sekarang lebih mirip mana? Nabi Muhammad sama Nabi Musa? Apakah Nabi Musa dengan Nabi Isa? Jadi kok jadi ini Nabi Isa? Ya miripan kanjeng Nabi Muhammad tindang Nabi Isa. Nabi Musa berkeluarga, Nabi Muhammad berkeluarga. Nabi Musa umatnya banyak, baginda Nabi umatnya banyak. Ya enggak? Nabi Musa menikah, Nabi Muhammad juga menikah. Nabi Musa dilahirkan dari ayah dan ibu, Nabi Muhammad juga demikian. Lalu Nabi Isa kan enggak. Jadi mithlak di sini paling cocok ya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kata-kata lagi, Bani Ikhwah, keluarga atau keluarganya Bani Israel. Jadi bukan dari Bani Israel, tapi apa? Di Bani Israel min Bani Ikhwatihim, saudaranya Bani Israel. Ya tentu saja yang dimaksud Bani Ismail. Bani Ismail yang merupakan saudaranya Ishak. Ishaknya adik Ismail. Maksudnya pas sekali. Wa minha ma ja'a fi sifr al-awwal min at-Taurah annahu ta'ala qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam inna Hajar, teman sunnah Sayyidah Hajar, tali waladan, akan melahirkan seorang anak, wa yakunu min wuldiha man takunu yadu fawqal jami', dan nanti di antara keturunannya ada yang kekuasaannya mengalahkan segalanya. Wa yadul jami' mabsutatan ilaihi bil khusyu', dan kekuasaan seluruh manusia ketika itu dibentangkan kepada dia dengan ketundukan. Saiki sapa keturunane Sayyidah Hajar, berarti Bani Ismail, yang kekuasaannya pengaruhnya lebih bagi Muhammad tidak ada. Kayak ini.
pengaruhnya luar biasa. Ini juga satu tanda bagaimana baginda Muhammad SAW akan muncul dan agamanya mengalahkan seluruh agama dan seluruh dunia akan tunduk. Jadi ini Islam asli tunduk 14 abad. Yo akhir-akhir ini rada belawus Islam kan, agak-agak kalah. Ketika itu disusun ya Islam ketika itu luar biasa. Kita kan kocara kacir ya baru gak ada 100 tahunan ketika Turki Utsmani melemah atau runtuh malah. Minha ma fil mushaf ar-rabi' asyar min al-Injil. Ini sekarang Injil. Kalau di sini cerita leknya bisa dilihat di Injil Yohana. Injil Yohanes. Ana adlubu lakum ila abi hatta yamnahukum wa yu'tikum bariklita liyakuna ma'akum al-abad. Kata Nabi Isa, aku meminta kepada kalian, memohon kepada Abi, Tuhanku, sampai ia memberikan kalian, menganugerahkan kalian bariklus. Apa we bariklus we? An-Nabi Kashiful Khafiyat. Seorang nabi yang akan membuka tabir-tabir kesamaran, yang akan menegakkan keadilan. Jadi Nabi Isa meminta kepada Allah agar diberikan seorang nabi yang akan menyertai manusia ilal abadi sampai selamanya. Sapa meneh nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadilannya nyata, syariatnya nyata. Bagi siapa saja yang objektif membaca sejarah bagaimana perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keadilan dan kebenaran itu betul-betul nyata. Abil wusasa di asyar min Injil. Aku lakum al-an haqqan yaqinan inang tilaki ankum khairul lakum. Sesungguhnya kepergianku dari kalian adalah baik untuk kalian. Fa ilam antalik ankum il abi, jika aku gak berangkat menuju Tuhanku, maksudnya menuju keridhoannya, menuju rahmatnya, lam ya'tikum al-bariklat. Maka Parakletus ini gak akan datang. Kalau saya gak berangkat gak akan datang ini Nabi akhir zaman. Wa ini tolak tuh arsaltu bi ilaikum. Kalau saya pergi berangkat aku akan mengirim untuk kalian Nabi itu. Maksudnya mengirim di sini majas. Majas maksudnya beliau sebagai utusan Allah seakan-akan itu mengirim, padahal hakikatnya mengirim itu Allah. Dan hal ini hal biasa. Idza ma jaa huwa yufidu al-ard ilm. Kalau dia betul-betul datang, dia akan memberikan penduduk bumi satu keilmuan, satu ma'rifah. Wa yutinuhum wa yubakhiruhum wa yaqifuhum 'ala al-khati'ah wal birr. Akan menundukkan mereka, menegur mereka, mencela mereka, dan memberhentikan mereka atas kesalahan dan kebaikan. Artinya berbuat keadilan, akan mengatakan hak-hak batil-batil dan akan menegakkan keadilan. Lagi-lagi ini juga tidak ada manusia yang semacam ini kecuali baginda Muhammad SAW. Tsumma qala idza ja'a ruhul haqq wal yaqin yurshidukum wa yu'allimukum wa yudhakkirukum bi jami'il haqq. Li'annahu laysa takallamu bid'atin min tilqa'i nafsi. Ini juga satu isyarat bagaimana nanti kalau sudah kebenaran ini akan datang, yaitu baginda Muhammad, dia akan membimbing kalian, mengajarkan kalian dan mengingatkan kalian. Karena sesungguhnya dia tidak berbicara dengan perkara yang baru dari dirinya sendiri. Artinya Nabi itu bukan membawa ajaran yang baru. Ma kuntu bid'an minar rusul. Beliau membawa satu ajaran akidah yang sama dengan akidah yang dibawa para nabi dan para rasul. Ini bukan inisiatif beliau sendiri. Ini murni sangka Gusti Allah. Wa minha ma jaa fi Zabur min qouli ta'ala khitaban nabiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqallat ayyul jabbar as-sayf fa inna namusaka wa syara'i'aka maqurunakam bihaibat yaminik wa sihamaka masnunah wal umam yakhiruna tahtak
ayudhilluna laka hatta yadkhulu fil islami tau'an aw karha. Juga ada dalam kitab Zabur dari firman Allah Ta'ala sebagai khitab untuk Nabi Muhammad, kan sandanglah pedang, sesungguhnya agamamu, syariatmu akan diiringi dengan haibah, dengan kewibawaan tangan kananmu, dan anak panahmu masnunah akan terasah, dan seluruh umat akan tunduk delosor ing dalam nisor siro. Artinya semua akan tunduk sampai dia masuk Islam paksa atau sukarela. Nah, ini sebagaimana firman Allah, hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shahirun, sampai mereka memberikan jizyah secara hina wa hum shahirun. Ini juga satu isyarah yang sangat jelas tentang kedatangan baginda Muhammad SAW. Dalam Zabur juga ada Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud, sayuladu laka waladun ud'alahu aban wa ud'ali ibnan. Wa qala Daud Allahumma ba'ath ja'ila sunnah kaya ya'laman nas annahu bashar. Allah katakan akan datang seorang anak dari engkau, keturunanmu, yang aku dipanggil gara-gara dia sebagai ayah, dan dia dipanggil anakku. Maksudnya Nabi Isa. Maka Nabi Daud katakan, ya Allah, kemudian bangkitkanlah, utuslah orang yang mengibarkan sunnah sehingga manusia tahu bahwa Nabi Isa adalah manusia. Artinya Allah katakan, engkau ana keturunanmu sing bakal dijadekno Tuhan karo menungso. Terus hari ini Nabi Daud, ya Allah, utuslah seseorang yang akan mengembalikan keyakinan yang lurus, yang akan meluruskan keyakinan manusia bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah manusia biasa, bukan anak Tuhan. Iki sapa meneh nek duduk Kanjeng Nabi, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, wa ma yanbaghi lir-rahman yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abada. Al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad ini, surat Maryam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir amri yafqahu. Lanjut malih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syi'an Nabi alaihi salatu wassalam, berkatalah Nabi Yesaya, Nabi Asy', salah satu nabi Bani Israel, hakian bercerita anillahi, dari Allah Ta'ala. Maksudnya kalau di hadis Nabawi itu hadis qudsi, abdi kaula ingsun alladzi sarat bi nafsi, yang diriku bergembira ridha dengannya, unzil alaihi wahyi, aku turunkan wahyuku atasnya, fayadharu moko pertelo nampak fil umami, dalam umat-umat, adli keadilanku, akan datang sehambaku yang aku beri wahyu, yang keadilanku akan menjadi tampak dalam seluruh umat. Jadi maknanya ketika itu zaman gitu rusak, keadilan semacam samar atau tertutup. Nah, dengan hamba ini akan menjadi tampak kembali. Yusil umama bil wasaya, yusi berwasiat al umama ing sekabehane umat, jamak dikai al, sekabehane umat, bil wasaya, dengan membawa wasiat-wasiat, walayat hak, tidak pernah tertawa terbahak-bahak,
Wala yasma'u sauta fil aswaq, enggak suka wala yusmi'u sauta fil aswaq, ora suka bengak-bengok teriak-teriak di pasar, orangnya lembut, santun. Yaftahul uyunul 'ur, membuka mata-mata yang buta, sebelum membimbing orang-orang yang buta hatinya. Wa yasmi'ul adhana sum, dan tuli-tuli, telinga-telinga yang tuli bisa menjadi mendengar, membimbing telinga-telinga yang tuli. Umat yang bodoh, umat yang buta akan dibimbing oleh hamba ini. Wa yuhyil qulubal ghulaf, dan menghidupkan hati-hati yang tertutup, hati-hati yang mati. Wa ma'utihi la u'tihi ghairah, apa yang aku berikan kepada dia tidak aku berikan kepada yang lainnya. Ahmad, jenenge Ahmad, yahmadullah hamdan katsira, dia memuji Allah dengan pujian yang banyak, jelas sekali namanya. Memang ada sebagian yang jelas pakai nama Ahmad, Muhammad, ada dengan pakai nama yang lain yang menjurus maknanya tidak menjauh, tidak keluar jauh dari kata-kata hamidah. Semirip-mirip di arti ini. Tsumma asyara ila baladi Makkah, kemudian ada isyarah, ada indikasi ke negeri Nabi terakhir ini, yaitu Mekah, yaitu dengan kata-kata tafrahul bariyal atasya wa sukanuha yuhalliluna Allah ta'ala ala kulli syarafin, membawa kabar gembira atau menggembirakan dataran yang haus, tanah lapang yang haus, yang kering kerontang. Indine kene gak Mekah. Tanah Syam itu subur. Ini maksudnya kota Mekah. Artinya Nabi ini tidak jauh dari daerah yang gersang, yaitu Mekah. Siapa lagi hamba yang semacam ini, sing santun, terus membawa ajaran yang begitu luar biasa kepada seluruh umat, bukan hanya satu bangsa, tapi seluruh dunia, Indonesia, Afrika, Eropa, Amerika, India. Sopan nek Kanjeng Nabi. Penduduknya suka bertahlil, membaca la ilaha illallah setiap tanjakan. Dan mentakbir wa yukabbiruna ala kulli rabiyah, membaca takbir setiap ada bukit, gundukan, tanjakan. Sopan nek gak umat Kanjeng Nabi, nek naik maca Allahu Akbar sama tablik iki paling amal nih. Nek mudun alhamdulillah, nek datar subhanallah. Wala yat'af, dan tidak melemah, wala yaghlib, dan tidak, wala yughlab gitu aja, tidak dikalahkan, menang terus. Nek Nasrani kan dikejar-kejar, ditindas. Kanjeng Nabi enggak, menang terus. Zaman ini Sayyidina Umar saja Persia Romawi sudah hampir semuanya tunduk. Disempurnakan zaman Muhammad Al-Fatih. Akhir-akhir iki Islam rodok balilo. Saat ini menang terus. Wala yamilu ilal hawa, ora condong pada hawa nafsu. Wala yusma'u fil aswaq sautuhu, suaranya tidak terdengar di pasar-pasar, rasukan dengok. Wala yudhilluna sholihin alladzina hum kal qas'ah dha'ifa bal yuqawis sholihin, sukanya menguat, tidak menghinakan orang-orang soleh, tapi justru menguatkan orang-orang soleh. Wa waruknul mutawadhi', ini adalah pilar orang-orang yang tawadhu. Beliau itu salah satu simbol dari tawadhu. Bahkan pernah makannya ditegur orang Yahudi, mat manganmu kayak budak. Iya, aku iki budak. Aku ibu budak Gusti Allah. Jadi jangan kira gayanya Nabi itu kayak raja itu, enggak. Gayane kayak budak. Wa nurullah alladzi la yutfa, atau la yatfa bisa juga. Cahaya Allah yang tidak akan padam atau tidak bisa dipadamkan. Wala yukhsam hatta tathbuta fil ardi hujjati wa yanqati bihi al-'udhr wa ila tawratihi yanqadul khalaq. Dan tidak bisa dibantah sampai betul-betul hujjahku ini akan kokoh di bumi. Artinya ini satu isyarah, agama ini betul-betul akan menyebar ke seluruh dunia dan kokoh. Dan betul sekarang ini
Islam termasuk agama yang sangat-sangat kokoh pemeluknya. Ajarannya apalagi bisa dikuatkan dengan dalil-dalil logika. Masya Allah. Dan seluruh manusia akan tunduk kepada baginda Nabi. Ini jelas sebenarnya dari Nabi ini keenaknya. Fa'udhur rahmatullah ila hadha tasrih al-azim. Lihatlah kepada penjelasan yang sangat jelas ini, pernyataan yang soreh dengan kedatangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min khairi ma wujhaka qul yusil umam. Kata-kata yusil umam kata Imam Sanusi, fa innahu yaqtadil ba'atha li jami'ihim. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi itu akan diutus seluruh umat. Kalau nabi-nabi hanya ke satu umat masing-masing, ke bangsanya masing-masing. Walam yathbut dzalika illa bi sallam wa qawluhu Ahmadu yahmadullah fa hadha tasrighun bismihi. Ini penjelasan, pernyataan dengan jelas tentang nama Nabi. Kata-kata tafrahul bariyah al-atasya wa sukanuha ila akhir la khafa'a an hadhi awsafi Makkah. Genah niki sifat-sifat ini karakteristik kota Makkah. Wa fi mushafi Asya' as-salam alaihi salam, dalam mushaf yang lain dikatakan li tafrah alul badi al-atasya wa li tabtahij al-barari wal falawat li anna satu'ati bi Ahmad mahasina Labanan wa kam fi husni tasakir war riyad. Masya Allah. Hendaknya bergembira penduduk-penduduk daerah yang gersang Mekah genah ini. Al-Barari, Barari itu jamaknya Bariyah, wis padha. Bariyah itu kayak apa ya? Dataran yang luas, padang pasir. Akan menjadi gembira, menjadi apa? Mencorong, menjadi sejahtera. Masya Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa dengan sebab barokahi beliau, kota-kota Mekah akan menjadi seperti kota-kota di Lebanon, di Syam maksudnya, akan menjadi ramai, akan menjadi sejahtera. Sapa nenek duduk Kanjeng Nabi. Fi suhfi Asya' alaihi salam atat ayyamul kamal, telah datang hari-hari kesempurnaan. Tsumma qala lita'lamu, supaya kalian tahu ya Bani Israil al-jahilin yang bodoh-bodoh, annalladzi tusammuna dhalan huwa sahibun nubuwah, bahwa orang yang kalian juluki sebagai orang yang sesat adalah sahibun nubuwah, seorang nabi. Masya Allah. Taftaruna dzalika ala kathrati dzunubikum wa 'azimi fujurikum, kalian berbuat dusta atas banyaknya dosa kalian dan besarnya kelacuran kalian. Fi suhufi Hizqiyail, Nabi Hizqiya atau Hizqil, salah satu Nabi Bani Israel, keturunan Nabi Daud. Pada ma dzikra ma'asin Israel syubahihim bi karamatin wa hiya syajarun ainab, setelah menyebutkan, mengisahkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran Bani Israel dan syubhat mereka dengan buah anggur senengane mendem, maka berkatalah falam talbath tilkal karmah angkuliat bisuhat wa rumiya bi 'alal ard wa harakat sama'in thimaraha. Tidak akan lama anggur ini, sebentar lagi saja itu akan tercerabut dengan marah. Ini akan diberantas secara paksa, akan dilemparkan di atas bumi, dan sama'im, angin-angin panas akan membakar buah-buah anggur tadi. Fa inna dzalika ghurusun fil badiyah wa fil ardil muhmal al adasha
wa kharaj min aghsani al-fadilah narun akalat tilkal karma hatta lam yujra fiha husnun qawiyyun wala qadibun. Dan ketika itulah ada satu tanaman yang akan ditanam di tanah yang gersang, di tanah yang lapang, yang tidak subur, yang kering kerontang. Kemudian keluar satu api dari cabang-cabang pohon tadi yang akan memakan, akan melahap, menghancurkan anggur tersebut sampai tidak ditemukan satu bangkai yang kuat apapun. Artinya itu satu kinayah bahwa akan keluar orang istimewa di kota Mekah yang akan menundukkan orang-orang Yahudi Bani Israel. Dan ini betul, artinya nggak lama baginda Muhammad SAW keluar, orang Yahudi ditundukkan, bahkan seluruh jazirah Arab termasuk kota Syam, pusatnya anggur tadi itu ditundukkan oleh Islam, dan sebagian ditundukkan secara hina, bil qatli, sebagian dibunuh, wasabhi, ditawan, kemudian setidaknya dihinakan dengan membayar jizyah. Ini satu kinayah akan datangnya Nabi semacam itu, siapa lagi kalau bukan baginda Muhammad SAW. Waqala Daniel, Nabi Daniel, ini salah satu nabi juga nih, Bani Israel alaihissalam, pernah ditanya oleh Raja Bukhtanasor, ini raja besar di zaman dulu. Ain manamatin ra'aha wa talabu ayyukhbirahu biha wa bitafsiriha. Bukhtanasor ini bermimpi melihat sesuatu mimpi yang aneh. Ada takut tafsirin yang Nabi Daniel ini. Akhirnya dijawab, ayyuhal malik raja, kowe kan delok satu berhala yang bari al jamal, begitu indah, begitu luar biasa. A'lahu min zahab, bagian atasnya dari emas. Wa wastuhu min fiddah, bagian tengahnya perak. Wa asfaluhu min nuhas, bawahnya tembaga. Wa saqahu min hadid, kentole sangka besi. Wa rijlahu min fakhar, sikile sangka tembikar. Fa bainama anta tanzuru ilai qad ajaba husnu idh nazala hazris sama' fakasaruhu wa daraba ra'sa as-sanam fatahana hatta ikhtalata dhabu wa fiddatun wa hasu wa hadidu fakharuhu. Lah, ketika tengah-tengah Anda ini melihat berhala yang luar biasa indahnya tadi, dan Anda sungguh terkesan, terkesima dengan keindahannya, tahu-tahu ada batu dari langit menghancurkan itu berhala, dihantam itu kepalanya itu, sampai campur aduk di emas perak serah karu-karuan, hancur lebur. Tsumma innal hajar raba wa azuma hatta malal ard kullaha. Kemudian batu yang menghancurkan tadi membesar sebesar-besarnya sampai memenuhi bumi. Faqala lahum al-Bukhtanasor, sadaqata, ya betul aku mimpi ngono. Fa akhbirni ta'wiliha, tolong apa takwilnya? Oh dadi ngene, Bukhtanasor iki takok, aku mimpi aneh. Lah go ngomong wis diomongi, kowe ngimpi ngene-ngene to? Ya to? Iya betul. Apa takwile? Faqala lahu Daniel, amma sanam fa umamun mukhtalifah fi awaliz zaman fi wasti wa fi akhirih. Berhala yang mau kuwi umat sing macem-macem ning awal zaman, tengah lan akhire. Sing rupa emas, wis macem-macem. Farra subhanallah anta ayyuhal malik. Bukhtanasor kan raja besar ya. Wis tekan dindi kekuasaane Persia, Romawi termasuk, dengan berbagai macam bentuk rakyatnya. Lah, kuwi wis koyo rakyat yang macam-macam tadi, bangsa yang macam-macam. Ndase kepalae kowe sing saka emas kuwi. Perak anakmu. Wan nuhas wal hadid, tembaga kuwi Romawi, besi Persia. Nek fakhor mau tembikar, itu dua umat yang sangat lemah.
yang dikuasai oleh wanita, yaitu Yaman dan Syam. Dan batu yang turun dari langit tadi dinun nabiyun atau dinun nabiyyin, agama seorang nabi. Dan kekuasaan umatnya abadiyun, ini abadi. Yakunu fi akhir zaman, yang akan ada di akhir zaman. Yaghlibul umama kullaha, yang akan mengalahkan seluruh umat tanpa terkecuali. Sak dunya, apalagi ada lihat, kayaknya nggak ada benua yang nggak ada orang Islamnya. Sampai Amerika itu katanya ketika sapa sing nunduk Amerika wi Christopher Columbus wingi ngidek ning kono wis enek wong Islam ning kono. Wis tekan ndi lah. Tsumma ya'zuma hatta yamla al-ardh kullaha kama mala hadal hajar. Agama ini akan ada di seluruh dunia sebagaimana bumi batu tadi menguasai bumi, memenuhi bumi. Sapa meneh nek duduk Kanjeng Nabi. Sapa meneh kate ngenteni sapa meneh wis gendang arep moto. Fa inna huwa alladhi bu'itha fi akhir zaman walladhi nubuwatuhu wa milku ummatihi abadiyun qiyamah, dan kerajaan umatnya kekuasaane abadi sampai dina kiamat. Idza nabiyya ba'dah, krana nabi sawise Kanjeng Nabi. Wala nasha, tidak dinasah isyarah syarif ma baqiyat dunya. Mulane nek ndelok syarat Kanjeng Nabi ku mesti sesuai zaman, mesti relevan. Syarat itu gak relevan, utekmu sing gak relevan. Kau kabeh nek direnungi mesti sesuai zaman. Wa huwa alladhi bu'itha ila jami'il umam, diutus untuk seluruh umat. Wa dhara anha kullaha, dan menang ning Persia, menang ning Romawi, menang ning Indonesia yo mayoritas. Wa khalata bain ajanasiha, dan agama akan menyampur jenis-jenisnya. Artinya apa? Walaupun wong Indonesia, wong ireng, wong putih iso disatukan dengan agama Islam. Wa ja'alaha la ikhtilafi adyaniha wa lughatiha dinan wahida. Walaupun beda-beda agama, mantane, bahasane, kulite, dadi agama yang satu. Wa ala lughatin wahidah, bahasa yang satu yaitu bahasa Arab. Nyapa? Soale kuwi maca Al-Qur'an sing basane basa Arab. Salat ya nggih basa Arab. Agamane siji yaitu agamane Kanjeng Nabi Muhammad. Masyaallah. Wis sampai jarine beliau wa tabsyiratul akhbar bihi la takadu tanhasir. Kabar gembira iki akeh pol sampai gak iso dibatasi. Wa thubutu risalati wa syarafi ala kulli ma khalaqa ta'ala ajla min asy-syams. Ketetapan risalah Kanjeng Nabi kemuliaane kuwi luwih terang sangka srengenge, sangka matahari, saking genahe. Maka sahabat ijma' ala afdhaliyatihi sallallahu alaihi wasallam khalaq, sudah menjadi konsensus bahwa makhluk termulia adalah baginda Muhammad SAW. Asyawahidu dzalika yang kita sunnah terkatutan hasir, dalil-dalil soal Al-Quran hadis orang iso diitung meneh. Wala yultafatu ila man ibtada'a wa hawla ghaira dzalik. Maka orang yang membuat bid'ah, membuat perkara yang baru bahwa Nabi itu bukan orang yang paling utama, enggak usah ditoleh, iso omong kosong. Al-Fatihah.